Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pancaran cahaya terang mengiringi kelahiran sosok manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada malam Senin 12 Rabiul Awal 40 tahun sebelum peristiwa hijrah atau bertepatan 22 April 571 Masehi. Malam itu tidak seperti malam-malam biasanya. Di Aros, para malaikat bergemuruh melafazkan zikir memuji keagungan Allah. Sebagian sibuk menghiasi pintu surga-surga. Pintu-pintu langit pun dibuka. Menyeruaklah cahaya terang meliputi langit dan bumi. Semua alam semesta bersuka cita. Semua binatang hingga makhluk melata sekalipun mampu bertutur seperti manusia. Sejak jagat raya diciptakan, tak pernah ada keagungan dan kemuliaan semulia malam itu. Para jin dan iblis pun gemetaran karena malam itu mereka tidak bisa lagi sebebas dulu lagi mencuri berita-berita langit untuk disampaikan kepada para dukun dan ahli nujum. Pada menit-menit itulah api sesembahan orang Majusi tiba-tiba saja padam. Padahal api itu telah menyala selama ratusan bahkan ribuan tahun. Malam yang gelap gulita, pada malam yang bertaburan kemuliaan dan keberkahan, tiba-tiba menyeruak cahaya terang benderang dari rumah yang tak jauh dari Baitullah, Makkah. Azabiku semua, pada menit-menit yang menentukan, para pendeta Yahudi melihat tanda-tanda kelahiran manusia agung yang akan membawa perubahan luar biasa di muka bumi ini. Tanda-tanda kelahirannya sudah tercantum jelas di kitab suci mereka. Semburan cahaya istimewa mengiringi kelahiran sosok manusia mulia Muhammad Rasulullah Al-Mustafa. Tepatnya pada malam Senin 12 Rabiul Awal 40 tahun sebelum peristiwa hijrah atau bertepatan 22 April 571 Masehi. Para pendeta Yahudi di Madinah kala itu dengan sepenuh keyakinan berteriak dan memberitahukan kepada kaumnya, telah lahir bintang Muhammad. Bintang Muhammad telah muncul. Inilah 1 menit yang sangat menentukan nasib umat manusia masa depan. Para pakar ilmu linguistik Arab dan tafsir Al-Quran lulusan Kairo, Mesir itu menceritakan jelang kelahiran manusia mulia Muhammad SAW, para malaikat di langit bergemuruh mengucapkan tasbih, zikir, tahlil, dan tahmid. Mereka bersuka cita menyambut kelahiran Rasul pilihan yang akan membawa cahaya petunjuk pada semesta alam. Ketika itu, api sesembahan kaum Majusi di Persia yang tak pernah padam ribuan tahun pun padam di malam itu. Bintang kejora yang telah lama dinantikan oleh para ahli kitab pun bersinar terang, menandakan akan kelahiran sang Nabi akhiruz zaman. Hingga tibalah saat yang telah dinantikan. Seorang Nabi terbaik pun telah dilahirkan dari rahim mulia Ibunda Aminah. Beliau terlahir dalam keadaan bersih dan suci, telah berkhitan dan mengenai celak mata, lahir dalam keadaan sujud pada Sang Maha Pencipta semesta alam. Asabiku semua, kala itu persalinan Ibunda Aminah juga dibantu oleh Ummu Salamah. Setelah terlahir, Ummu Salamah menggendong bayi mungil Al-Mustafa yang mulia. Tiba-tiba saja Ummu Salamah mendengar pertanyaan suara gaib tanpa wujud. "Kemana kau bawa dia?" Ada suara lain pula yang menjawab, "Ke timur." Suara tanpa wujud itu kemudian memerintahkan, "Bawalah dia ke barat." Azabiku semua, ketika itulah menurut penuturan Ummu Salamah, ia melihat cahaya yang terang benderang yang memenuhi antara timur dan barat, sehingga ia dapat menyaksikan kemegahan kerajaan Romawi. Semua itu merupakan kemuliaan dari kisah kelahiran Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pancaran cahaya yang mengiringi kelahiran Nabi menjadi satu tanda kebenaran. Irhasa, peristiwa luar biasa sebelum diangkat menjadi seorang Nabi. Dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib An-Nabiyil Mukhtar, karya Syekh Mukmin As-Sablanji, ulama Sunni, abad ke-13, itu menceritakan, di sana diriwayatkan ada seorang Yahudi di Makkah menanyakan tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW dari indikasi cahaya terang benderang yang ia lihat di malam itu. Pada pagi harinya, dia menanyakan pada penduduk Makkah dengan mengajukan pertanyaan, apakah tadi malam ada di antara keluarga kalian yang melahirkan? Beruntung orang-orang yang dia temui belum mendengar berita kelahiran Nabi Muhammad SAW di malam kemarin. Mereka menjawab, belum atau tidak mengetahuinya. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kekasihnya dari niat jahat orang-orang Yahudi yang ingin membunuh bayi yang kelak menjadi nabi akhir zaman yang bukan dari kalangan Bani Israel. Ada banyak referensi lainnya yang menguatkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW disinari cahaya nur yang tidak bisa dinafikan hingga dilihat oleh seorang Yahudi di Makkah. Kisah luar biasa ini juga dapat ditemukan dalam kitab Uyunul Athar, karya Imam Al-Hafiz Muhammad Al-Ya'mari. Azabiku semua, dirahmati Allah, pengakuan Fatimah binti Abdullah yang menyaksikan cahaya terang benderang itu pada malam itu dengan ucapannya, aku tidak melihat dari rumahku melainkan cahaya yang terang benderang. Belum lagi jika mau dikaitkan pada pernyataan ibunda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id yang melihat langsung cahaya itu memancar saat bayi Muhammad keluar dari rahimnya. Manakala aku melahirkan Muhammad, aku melihat nur memancar dari tempat bersalinku yang semuanya tampak terang benderang, hingga tampak terlihat istana-istana Romawi. Sama halnya riwayat Ummu Sofa, ibunda dari Abdurrahman bin Auf, wanita yang ikut membidani kelahiran Nabi Muhammad SAW, menyatakan hal yang sama. Riwayatnya dikutip dan dibenarkan oleh Imam At-Tabari. Dalam hadis juga diterangkan dari Khalid bin Ma'dan, dari para sahabat, itu mengatakan, wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami tentang dirimu. Maka beliau bersabda, aku adalah buah doa ayahku, Nabi Ibrahim, dan kabar gembira Nabi Isa. Dan ibuku bermimpi ketika beliau mengandungku, seakan keluar cahaya darinya menyinari istana Busra di negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisam, dari jalurnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Al-Hakim. Azabi kesemua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelahiran Rasulullah SAW Al-Mustafa merupakan cahaya bagi alam semesta. Bahkan hakikat Rasulullah SAW sendiri, beliau adalah cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Ya. Selamat memperingati Maulid Nabi 1446 Hijriah. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan azabiku semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.